Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal hubbatul qadrat tujahid fi sabilillah, alaikal hubbatul qadrat tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin ba'di, wa sammihim minadh-dhanbi wa ghafar ya dhunuballah, wa sammihim minadh-dhanbi wa ghafar ya dhunuballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan hidup dipandang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepadanya. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika hidup terasa sulit? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan syukur. Ada Ustadz Rahmat Ja'far, atau lebih akrab disapa Abi Raja. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mubarak
Kelurahan Numialo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Karim Fatonah, Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan syukur. Hakikat sabar dan syukur itu apa, Abi? Tafadhol. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa Lentera Hati TVRI yang dimuliakan Allah, dan tentunya ibu-ibu Majelis Ta'lim yang hadir di studio. InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Juga Umi Qanita selaku host kita berbicara tentang sabar dan syukur ya. Ini adalah wilayah yang dimana kita selalu berada di wilayah tersebut. Ada saatnya kita berada di wilayah syukur, ada saatnya kita berada di wilayah sabar. Ya. Kapan kita bersyukur, kapan kita bersabar, tentunya ada waktunya. Bersyukur saat mendapatkan nikmat dari Allah, dan bersabar saat mendapatkan musibah dari Allah. Ya, dua-duanya harus kita yakini dari Allah. Ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, sebagai ungkapan pujian kepada Allah, kemudian syukuri. Ya, apa itu syukur? Kata para ulama dalam definisinya, syukur itu adalah irfanul ihsani wa nashruhu wal i'tirafu bi ni'matillah ya. Menghadirkan kesadaran full dalam diri kita tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui seluruh nikmat yang datang itu hanya dari Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan nikmat. Tidak ada. Ya. Apa hikmah di balik perintah syukur itu? Ya, hikmahnya adalah agar kita tahu diri dan tidak sombong. Ya, kita tahu diri dan tidak sombong, bahwa apa yang kita miliki ini segalanya adalah titipan dari Allah, dan kita tidak punya hak sama sekali ya dari titipan tersebut. Sehingga kapanpun Allah mengambilnya, maka kita harus ikhlas dan ridha. Dan ketika Allah ambil titipan tersebut, ya pada saat itu Allah meminta kita untuk bersabar. Sabar atas ketetapan yang telah diberikan, gitu ya. Karena kadang-kadang kita ini, mohon maaf, lupa diri ya. Selalu meminta, tapi begitu Allah kasih lalu diambil kembali, kita protes. Ya kan? Seperti anak-anak misalnya dikasih mainan, dia bahagia, dia senang, saat lagi asyik-asyik main kemudian diambil mainannya, apa yang terjadi? Nangis. Dia akan menangis. Dia akan protes, seakan-akan mainan itu adalah milik dia. Padahal hanya kita yang memberikan, kita yang menitipkan mainan tersebut. Seperti itulah kehidupan kita ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan sabar itu sebanyak 103 kali. Bayangkan dengan berbagai macam derivasinya ya. Berbagai macam bentuk kalimatnya. Ada yang dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau, ada yang mudhari, kata kerja terkini ya. Present tense misalnya, ada juga dalam bentuk perintah, ada juga dalam bentuk isim, ya, ada juga dalam bentuk al-mubalaghah, ismul mubalaghah atau sighatul mubalaghah, dengan berbagai macam bentuknya. 106 kali, 103 kali. Adapun syukur, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 75 kali. Kenapa sabar lebih banyak? Padahal lawan daripada sabar itu adalah syukur, ya kan? Sabar adalah syukur. Itu. Jadi gini, kenapa sabar itu lebih Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran, lebih banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran dibandingkan syukur? Karena sabar itu berkaitan dengan proses. Sabar itu berkaitan dengan ikhtiar, dengan usaha. Sementara syukur hanya berkaitan dengan hasil. Saya mau tanya, lebih banyak hasil daripada usaha? Usaha kan? Tidak selamanya usaha kan berhasil. Misalnya 100, dari 100 usaha yang berhasil hanya 75 kali. Misalnya, gitu kan? Ada sebagiannya gagal. Nah, dari awal berproses itu kita sudah memasang sabar.
Dan sabar itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu lebih lama daripada syukur. Sabar itu lebih lama dari syukur. Kadang-kadang orang bersyukur hanya sehari 2 hari. Sementara proses sabarnya bertahun-tahun. Betul tidak? Dia berhasil, usahanya berhasil, sukses. Setelah dia membangun usaha itu sekitar 30 tahun. Ya, betul. Lebih Ya kan? panjang gitu ya, Bi. Katakanlah syukurnya setahun 2 tahun. Lebih lama mana? Proses atau hasil? Proses. Proses. Lebih lama sabar daripada syukur. Gitu. Jadi kehidupan kita ini ada saatnya syukur, ada saatnya sabar. Allah berjanji di balik syukur itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka Allah tambah. Dan penambahan Allah terhadap nikmat ini tidak mesti dalam bentuk kuantitas. Kebanyakan juga dalam bentuk kualitas. Ya, karena kalau kita memahami bentuk tambahan Allah itu dalam bentuk jumlah, ya berarti orang dengan sesuka hati dia bilang, "Oh, saya berarti dengan gaji 2 juta, saya bersyukur akan menjadi 4 juta." Iya kan? Dengan 1 istri saya bersyukur jadi 4 istri. 2 istri bahkan 4 istri. Kan ada orang selalu bersyukuri 1 istri, selamanya tetap 1 istri. Ternyata apa? Allah turunkan keberkahan di dalam 1 istri itu. Kualitas 4 istri maksudnya dengan gitu, Bi. kualitas 4 istri. Nah gitu. Gajinya 2 juta. Tapi kualitasnya sama dengan yang 10 juta. Berapa banyak orang gaji 10 juta, utangnya di mana-mana. Dengan 2 juta dia bisa mengcover segala kehidupan hidupnya. Kenapa? Disitulah ya rahasia kita bersyukur. Allah turunkan keberkahan di dalam harta yang sedikit itu. Gitu. Nah, adapun sabar, Allah Subhanahu wa taala kemudian banyak memberikan hikmahnya, baik tertulis maupun tidak, gitu ya. Misalnya secara tertulis dalam hadis Nabi. Dalam Al-Qur'an dulu. Allah mengatakan apa? Innallaha ma'as sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu apa? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ya, orang-orang yang bersabar kemudian menahan emosi untuk tidak mengeluh, untuk tidak teriak, untuk tidak banyak mengadu, ya, Allah berikan kepada mereka sholawat, kebaikan. Sholawat artinya barokat, keberkahan yang banyak, ya. Shalawatum min rabbihim, dari siapa? Dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya. Di dalam hadis lain misalnya, ada seorang wanita yang diceritakan oleh Ibnu Abbas kepada seorang sahabat namanya Al-Atha, ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah kamu aku ceritakan seorang wanita yang pasti masuk surga? Dia bilang, "Bala ya Rasulullah." "Mau wahai Rasul." "Siapa dia?" Dia bilang, "Imra'atan sauda," seorang wanita yang hitam pekat, ya, hitamnya tidak main-main. Kalau orang kan hitam sekali kan, kalau orang tidak ada hitam sekali, yang ada cuma coklat sekali. Ya hitam sekali. Datang kepada Rasul lalu kemudian mengadu, curhat, dia bilang, "Ya Rasulullah, inni atakasyafu, ya. Saya ini saya ini terkena penyakit ayan. Ya, dan setiap kali kambuh penyakit ayan itu selalu tersingkap auratku." Itu ya, tahu penyakit ayan tuh? Epilepsi. Epilepsi. Kalau orang Manado bilang mati-mati ayam. Ya. Kalau orang Gorontalo bilang, iya. Kemudian dia mengeluhkan setiap kali kambuh penyakitnya itu tersingkap auratnya. Maka doakan agar aku sembuh. Nabi tidak langsung mendoakan dia sembuh, tapi memberikan 2 pilihan. In syi'ti sabarti wa in syi'ti da'autullaha laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau ibu mau, ini ada 2 pilihan. Ya, aku doakan dan pasti sembuh, atau cukup bersabar saja sampai mati tidak sembuh tapi pasti masuk surga. Bersabar dengan penyakit itu dan pasti masuk surga. Jawaban wanita itu apa? Pilihannya asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan sabar wahai Rasul. Kenapa? Karena hikmah di balik sabar itu sudah disebutkan oleh Nabi adalah surga. Gitu. Sabar terhadap penyakit. Misalnya dalam Al-Quran Allah menggambarkan tentang kisah Ayub. Ya kan? Siapa yang tidak kenal Ayub? Ibu-ibu kenal Ayub tak? Ya, kenal dari mana, Bu? Ada dalam Al-Quran. Ya. Ayub
Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Setelah dia hidup sehat walafiat, kaya raya, semuanya dia miliki. Kesehatan yang ekstra luar biasa, istri yang banyak. Dulu belum ada pembatasan istri, harus 4 ya. Kemudian anak-anak ada 14 anak, kemudian harta melimpah ruah. Tiba-tiba Allah ambil satu persatu, ya. Sakit. Dia sakitnya ibu tahu berapa tahun? 18 tahun. Penyakitnya apa? Penyakit kulit, bernanah. Daging-dagingnya itu bernanah. Kemudian dia lemas, tidak bisa banyak bergerak, ya. Di depan matanya anaknya satu persatu meninggal dunia. Diambil satu persatu di depan matanya. Istri dia meninggalkan dia, ya. Semua kecuali satu istri yang bertahan. Semua kawan-kawannya berpaling dari dia, tidak ada yang mau mendekat karena memang bau busuk yang sangat menyengat dan tidak tahan, ya. Akhirnya apa? Dia bersabar sampai istrinya ini sabar mengurusinya, kemudian melayani dia dalam segala hajatnya. Tiba satu saat dia masuk ke rumah kemudian bertanya, sampai kapan aku harus bersabar wahai Ayub? Cobalah minta kepada Allah. Ternyata selama ini Ayub tidak pernah memohon kepada Allah, tidak pernah minta kesembuhan. Coba memohon kepada Allah, ya. Sudah cukup kita menderita seperti ini. Dia bilang, wahai istriku, wahai fulana, berapa puluh tahun aku menikmati kesehatan, dan sudah berapa tahun, dan baru berapa tahun aku sakit. Dibandingkan sehat dengan sakit, lebih banyak mana? Lebih lama sehatnya daripada sakitnya. Saya ingin supaya adil, berarti harus sama. Sehatnya 70 tahun, kemudian sakitnya juga 70 tahun, supaya seimbang. Tapi karena satu saat istrinya keluar rumah untuk bekerja mencari uang, ya, memberi makan kepada si Ayub, ternyata semua tempat pekerjaannya tidak ada lagi yang mau menerima, sebab khawatir akan terjangkit penyakit ini, sehingga dia dilarang lagi bekerja. Apa yang terjadi? Dia cukur semua rambut di kepalanya, kemudian dia jual. Waktu itu memang masanya ada jual beli rambut, ya, mungkin dimanfaatkan untuk apa. Akhirnya dia bawa makanan, dan Ayub sudah tahu dia tidak bekerja lagi. Nabi Ayub bertanya, dari mana makanan ini sementara kamu sudah tidak bekerja? Dia bilang, makan saja, kamu sedang lapar sekarang, makan saja, tidak usah ditanya, yang jelas ini halal. Saya tidak akan memakan makanan ini sampai kamu jujur dari mana makanan tersebut kamu dapatkan. Dia buka jilbabnya, dan Ayub terkejut melihat kepala istrinya sudah botak. Disitulah dia marah. Ya, sampai kemudian dia bernadar, jika aku sembuh dari penyakitku, aku akan mencambuk istriku sebanyak 100 kali. Tapi disitulah kemudian dia tersentuh hatinya untuk bermohon kepada Allah, meminta. Tapi itu pun tidak langsung, tidak tegas. Apa dia bilang? Ya Rabbi anni masaniyad durru, wahai Tuhanku, aku sedang terkena penyakit. Anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih. Maha pengasih. Tidak langsung minta, ya Allah berikan kesembuhan kepadaku, istriku ini sudah sampai menjual rambutnya. Tidak seperti itu, masih malu-malu juga Ayub, gitu ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala paham. Ya, Allah kembalikan semua keadaan karena kesabarannya yang luar biasa. Allah gambarkan kisah ini dalam Al-Qur'an sampai dalam 2 surat. Gitu kan? Bagaimana saat istrinya pulang, keluar rumah, kemudian terlambat pulang, Ayub dalam keadaan sendiri ingin sekali mandi, tidak ada yang bisa membantu dia. Akhirnya dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu kepada Nabi Ayub, apa dikatakan oleh Allah? Urkud birijlik, ya, hentakkan tumitmu atau kakimu ke tanah. Dihentakkan kakinya, tumitnya ke tanah, ya, keluarlah air yang berlimpah. Hada muktasalun baridun wa syarab. Dengan air ini silahkan kamu mandi, bersihkan lahirmu, bersihkan zahirmu, dan wasyarab, ini air untuk meminum agar membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam batinmu. Maka sembuhlah lahir dan batinnya. Begitu dia kembali ke dalam rumah, dia mendapati ada laki-laki yang begitu ganteng, yang begitu indah, masih muda, dan wajahnya mirip Nabi Ayub waktu muda. Sehingga dia tanya, di mana Ayub? Apakah dia sudah dimakan serigala atau hewan buas? Ya, di mana Ayub? Apakah kamu melihat Ayub? Dia bilang, akulah Ayub. Jangan main-main. Ya, masa sembuh seketika? Akulah Ayub. Dan ternyata itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar. Sampai Allah mengatakan, inna wajadnahu sabira, ya, kami mendapati Ayub adalah orang yang sabar.
ni'mal abdu, dia adalah hamba yang paling baik, innahu awwab, dalam keadaan sakit dia tetap bersabar dan berzikir. Masya Allah, menarik sekali kisah Ayub ini. Tapi kita harus jeda sejenak, Baik. Abi. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rostin Ano dari Majelis Taklim Al-Mubarak, Kelurahan Bumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz, yang namanya sabar dan bersyukur ini memang susah sekali untuk kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Karena dengan seperti kondisinya mengenai keuangan atau ekonomi, mungkin hal ini yang membuat orang susah untuk menjadi sabar dan bersyukur, sehingga ada orang yang mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya. Nah Ustadz, dengan demikian bagaimana upaya kita agar kita bisa menanamkan rasa sabar dan bersyukur itu ketika menghadapi masa-masa yang sulit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan sabar, Abi, dalam kondisi sulit. Iya. Justru sabar itu harusnya dihadirkan dalam keadaan sulit, ya. Dan sabar itu kan artinya al-habsu, menahan, mengendalikan, memenjarakan. Ingin sekali mengeluh, ingin sekali teriak, tapi ditahan. Itulah yang namanya sabar, ya kan? Ingin sekali mengeluh, ya kenapa ini semuanya mahal, kenapa suami saya begini, hanya memberikan sekian dalam sebulan, itu ditahan semua. Nah, efeknya adalah kita dipaksa untuk menghadirkan sebuah sifat yang namanya qanaah. Ya, qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan yang ada. Ya sedikit, tapi kita kelola ya sedemikian rupa agar menjadi cukup. Dan jangan lupa untuk menghadirkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendoakan. Ya, masakan sedikit doakan, minimal bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sedikit dia akan menjadi berkah. Berkah itu artinya sedikit tapi kok cukup. Ya, misalnya ada yang mengundang orang 500 orang, datang 1000 orang, ya kan? Tapi kok tidak habis makanannya, itulah yang namanya berkah. Padahal hanya untuk 500 orang. Gitu. Sebagaimana di zaman Nabi pernah kan waktu di perang Khandaq, lagi lapar-laparnya tiba-tiba ada seorang sahabat yang memotong kambing tapi kecil. Kemudian yang diundang hanya Nabi dan beberapa orang sahabat saja. Tapi tiba-tiba Nabi mengundang semuanya, tidak ada yang tanpa terkecuali. Datang semua ribuan orang yang sedang menggali parit dan lapar semua. Gitu kan? Apa yang terjadi? Nabi bilang sama sahabat itu, jangan sentuh makanan itu sebelum aku datang. Gitu. Nabi datang, baru Nabi yang pertama kali menyendokkan, Nabi yang melayani, dan makanan yang sedikit itu ternyata bisa cukup untuk semua orang yang sedang menggali parit dalam perang Khandaq itu. Dan dalam riwayat itu makanan tersisa seperti sedia kala, tidak ada yang berkurang. Kalau mau dipikir mustahil, mustahil. Tapi karena ada keberkahan di situ, ya. Jadi kuncinya adalah disabar, kemudian qanaah. Ya, qanaah. Allah taala alam bisawab. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawa Gobel dari Majelis Taklim Al-Karim Patuna. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, kalau menghadapi ini kan sudah menghadapi bulan suci Ramadan, Pak Ustadz. Kira-kira ada 5 persiapan
Kalau boleh Pak Ustadz, mohon dijelaskan 5 persiapan itu. Seperti apa Pak? Terima kasih. Iya. Jadi memang persiapan menuju Ramadan ini banyak ya. Ada persiapan lahiriah, ada batiniyah. Secara umum pertama persiapan materi. Persiapan materi. Karena kita akan menghadapi ibadah yang membutuhkan fokus dan kehusuan, sehingga kalau boleh jangan dulu terlalu banyak bekerja. Nah, selama 11 bulan Allah memberikan kesempatan kita untuk mempersiapkan materi hanya untuk sebulan. 11 bulan untuk sebulan. Itu saat persiapan materi. Yang kedua, persiapan jasadi. Jasad kita harus sehat. Ya, harus ada olahraga, ada pemanasan dan sebagainya. Kemudian persiapan akliyah atau ilmiah. Ini akal ini harus dipenuhi dengan ilmu, gitu kan? Karena Ramadan ada ibadah puasa di situ, ada tarawihnya di situ, ada sholat dan sebagainya. Bacaan Quran membutuhkan ilmu. Betul. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, karena akan berbeda kualitas pahala orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah kita, hati kita, bersihkan dari segala kesyirikan, bersihkan dari segala permusuhan, ya, kebencian dan sebagainya. Taib. Jadi persiapan tidak mutlak. Persiapan yang 5 itu tidak mutlak. Nah, dari sekian banyak persiapan, yang sering kita lakukan hanya persiapan materi. Ya, persiapan materi yang fisik semua. Ya, ganti cat rumah, ya kan, gorden, sofa. Ya, 3 hari menjelang Ramadan so ada DP ayam, ya. Cuma itu, bumbu iloni, macam-macam. Ya. Pokoknya malam pertama Ramadan itu adalah malam pertumpahan darah. Ya. Ayam kampung semua yang laku, ayam kota lewat. Ya. Subhanallah. Tapi harus ada persiapan ruhi, hati kita, jasad kita, kemudian ilmu kita. Allah Ta'ala alam. Baik, insya Allah bisa difahami Bu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati Isima dari Majelis Taklim Al-Mubarak. Pertanyaan, bagaimana amalan atau doa-doa apa yang dapat kita lakukan dalam kita mencontoh Ummu Mutiyah, di mana kita ketahui Ummu Mutiyah ini sangat tawaduh dan sabar di dalam rumah tangga, sehingga Rasulullah menyuruh Siti Fatimah untuk pergi ke rumahnya Ummu Mutiyah. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk kami bisa seperti Ummu Mutiyah? Demikian, terima kasih. Isim fa'il daripada atau ayutiu. Kata kerja atau ayutiu artinya taat. Muti'ah artinya wanita yang taat. Kalau laki-laki yang taat disebut muti', kalau perempuan muti'ah. Jatuh sampai di lisan orang Indonesia jadi mutiah, gitu ya. Orang Arab muti'ah, sampai di Gorontalo mutiah. Ya. Taib, si muti'ah ini, ya, dia punya keunggulan apa? Kalau makan selalu mendampingi suami, ya. Jadi tadi rumah saatnya tinggal betul hilah-hilalin, itu hemong tinggal tiap hemong live TikTok dan sebagainya. Jangan. Jadi dia ambil makanannya, dia sediakan semuanya, kemudian dia temani sambil bertanya. Perhatikan, di dinding rumahnya itu tergantung cambuk. Di samping meja makan ada cambuk. Untuk apa itu cambuk? Dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, jika ada dari masakan itu yang kamu rasakan tidak enak, maka cambuklah aku daripada nanti Allah mencambuk aku di akhirat. Ya. Tahu-tahu mau tahu dia ya. Kurangi masa hati ya. Jadi dia minta kalau ada yang tidak enak tolong cambuk aku. Sehingga dengan ketaatan kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala Rasul membanggakan dia di depan Siti Fatimah. Ya. Oleh karena itu pelajaran untuk ibu-ibu ya, untuk kita semua, kalau dari pertanyaan beliau apa pelajaran bisa kita ambil, ya taat sama suami, kemudian dampingi minimal dalam hal makan. Dalam hal makan dia disenangkan, ya. Kemudian ditemani, jangan lupa itu ditemani. Bahagianya seorang suami itu ketika ditemani saat makan. Taib. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini pertanyaannya amalan kira-kira atau doa yang bisa kita dawamkan gitu. Ya boleh. Allahumma ja'alni kamuti'ah. Ya Allah jadikan aku seperti Siti Muti'ah. Pakai bahasa Indonesia juga boleh? Ya boleh. Ya Allah jadikan aku seperti Siti Muti'ah. Atau Allahumma rzuqni ta'a li zauji. Ya Allah karuniakan aku ketaatan kepada suamiku.
Gitu. Doa, zikir. Baik. Masya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unang Muhammad dari Majelis Taklim Al-Karim Fatona. Mungkin agak menyimpang dari topik. Tidak apa. Begini Pak, ada seorang perempuan yang taat ibadah, tapi dia tidak memakai hijab. Terus suaminya sering mabuk-mabukan. Kira-kira apakah amalannya si perempuan ini bisa terima Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang seperti ini. Baik. Kalau amalannya, misalnya ya, sholatnya, puasanya, itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka sah. Selama dia sah, ada potensi Allah terima. Persoalan dia buka jilbab atau tidak berhijab, itu adalah perbuatan dosa yang tidak mempengaruhi terkabulnya amalan ini. Betul. Sama dengan orang, apa hukum yang sering ditanyakan, apa hukum orang puasa tapi tidak sholat? Puasanya kalau sah, terpenuhi syarat dan rukunnya, dia lakukan sungguh-sungguh karena iman dan karena ihtisab, maka Allah berikan dia ampunan, Allah berikan dia pahala. Tapi ya pahala-pahala itu akan runtuh dan gugur ketika ditimbang dengan dosa meninggalkan sholat. Betul. Sebab puasa 30 hari itu sebenarnya tidak dapat menandingi dosa meninggalkan 1 kali sholat. Kita sering menganggap dosa dan maksiat itu berzina dan minum khamar. Kita tidak tahu bahwa meninggalkan sholat itu adalah perbuatan maksiat yang paling besar. Jadi sekali lagi saya sederhanakan, bisa saja pahala yang dia dapatkan dari puasa sebulan penuh tidak dapat menandingi dosa 1 kali dia meninggalkan sholat. Baik. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosna Tolago dari Majelis Taklim Al-Mubarak. Pertanyaan saya Pak Ustadz, manakah yang lebih utama dari 3 sifat ini? Sifat qanaah, sabar, atau bersyukur? Mohon penjelasannya, karena ketiga-tiganya itu baik, cuma mana yang lebih utama? Terima kasih. Baik, ada pilihan ganda, Bi. Sebenarnya kalau berbicara tentang 3 sifat itu tidak boleh ada pilihan. Ya, utama tiga-tiganya. Iya, semuanya utama. Semuanya fadil, tidak ada yang mafdul, tidak ada yang dikuatkan dalam masalah ini, semuanya kuat. Andai kan Gitu. kita Karena ingin dia berdiri. mensifati ketiga ini, Bi, mana yang didahulukan? Tidak ada yang bisa didahulukan. Didahulukan itu kalau terjadi bersamaan. Kan ada saatnya kita sabar, ada saatnya kita syukur. Mau dahulukan mana? Ya kan? Begitu juga dengan qanaah. Qanaah itu berdiri, ini sifat yang berdiri masing-masing. Sehingga memiliki keutamaan dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Semuanya kuat. Semuanya afdal. Karena pernah, Bi, saya mendengar penjelasan dari seorang ustadz ketika dia mengalami musibah, yang pertama kali diucapkan adalah alhamdulillah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kalau sekedar memuji Allah, kalau terkena musibah sekedar memuji Allah boleh, tapi mensyukuri musibah tidak boleh. Oh, begitu. Ya. Tidak boleh mensyukuri musibah. Ya, kecuali kalau dia sabar kemudian sedang memuji Allah seperti Nabi Ayub tadi. Innahu awwab. Walaupun dia sakit tetap memuji Allah, itu dia berarti hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bukan berarti dia mensyukuri musibah itu. Yang disyukuri itu hikmah. Karena tidak mungkin ada syukur saat dia sabar. Ya. Gitu. Jadi dia hanya sabar, di balik kesabarannya dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penyakitku ini. Tidak boleh, ya Allah terima kasih engkau telah memberikan musibah ini. Tidak boleh. Gitu. Kecuali kalau sudah ada hikmahnya. Kalau sudah selesai musibahnya kemudian terjadi hikmahnya, barulah boleh bersyukur atas musibah itu. Contoh misalnya orang musibah ketinggalan pesawat. Ya, karena apa? Karena sholat. Karena sholat dia ketinggalan pesawat, ditinggal oleh pesawat. Setengah jam kemudian dia sabar. Dia sabar, ingin sekali meronta-ronta, ingin sekali memberontak bikin onar di bandara, tapi dia tahan, dia kendalikan. Setengah jam kemudian dia mendengarkan kabar bahwa pesawatnya jatuh. Ya kan? Dia baru tahu hikmah dari kesabarannya itu seperti itu. Ya ternyata ada kebaikan yang Allah inginkan di balik
tertinggalnya dia oleh pesawat itu. Gitu. Baru dia bersyukur. Tapi saat terkena musibah tidak boleh bersyukur. Gitu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Asni Mupangga dari Majelis Al-Karim Patona, Desa Toluaya, Kecamatan Bulangu Timur. Di sini saya datang dengan pertanyaan, mengapa kesabaran dianggap sebagai sifat yang penting dalam menghadapi tantangan hidup? Dan di sini saya juga sudah mengalaminya, Pak, dalam menghadapi suami saya dalam sakit sekarang. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik Abi, dijawab setelah jeda. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Abi, menyambung pertanyaan dari Bu Astin Mupangga tadi terkait kenapa sih sabar itu penting, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Karena kalau tidak sabar, maka kita tidak akan pernah berhasil dalam menghadapi ujian. Gagal terus. Usaha kita gagal, usaha dunianya gagal, ukhrawi juga kita gagal. Gitu. Makanya Allah memuji orang-orang yang sabar, bahkan menisbatkan diri bersama orang-orang yang sabar. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ista'inu artinya minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara, sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Barulah Allah bilang Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi di sini juga perlu dijelaskan orang-orang yang sabar dan sholat, bukan cuma sekedar sabar tapi tidak sholat. Bukan memilih ya, bukan ya, karena atau itu di situ bukan pilihan. Sebab Allah menggunakan kata penghubung dan bukan atau. Kecuali kalau atau misalnya minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar atau sholat, boleh memilih. Tapi sabar dan sholat itu sepaket. Innallaha ma'as-sabirin. Begitu. Nah, kalau kita tidak bisa bersabar setiap kali ada ujian, gagal terus. Tidak pernah ada nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, proses kita gagal terus. Makanya Allah kemudian menisbatkan diri bersama orang-orang yang sabar itu untuk menjadi penyemangat bahwa kita ini tidak Allah biarkan sendiri. Saat kita bersabar, disitulah ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tidak sabar, ibu akan meninggalkan suami dalam keadaan seperti itu, dan itu adalah nusyuz. Itu adalah perbuatan dosa besar karena pembangkangan terhadap suami. Ada penjelasan terkait keutamaan mengurus orang sakit mungkin, iya, supaya lebih keutamaan sabar. orang mengurus sakit itu sama dengan mengurus Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan orang sakit itu sama dengan membiarkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menjenguk orang sakit itu diibaratkan menjenguk Allah, apalagi merawat. Pahalanya luar biasa. Masya Allah. Gitu. Jadi bersabar saja ya, karena setiap detik yang ibu pakai untuk merawat suami itu pahala yang luar biasa tercatat di sisi Allah. Allah taala alam bisawab. Baik, insya Allah Allah tambah terus kesabarannya ya Bu. Amin. Saya kasih lagi satu hadis dari Nabi SAW, diterima dari seorang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Rasul mengatakan, man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang bertahan dalam kesabaran dan terus berusaha untuk tetap sabar, yusabbirhullah. Pada saat dia sudah tidak sabar lagi, Allah tambah kesabarannya. Siapa yang meminta kesabaran, Allah tambah kesabarannya. Begitu. Wah, ternyata sabar itu tidak datang sendirian, Bu ya. Harus diminta. Harus diminta. Insya Allah. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asna Hasan, Majelis Taklim Al-Mubarak. Mohon izin Ustadz, bagaimana cara mempertahankan kesabaran dan bersyukur ketika menghadapi ujian yang bertubi-tubi? Terima kasih. Baik Abi,
Bisa jadi ujian pertama bisa sabar, kedua sabar, tapi ini kok ujiannya bertubi-tubi, nah kira-kira. Taib, harus meyakini bahwa Anda adalah orang yang spesial di hadapan Allah. Itu dulu. Harus mengakui, harus meyakini, harus menyadari dengan musibah yang datang bertubi-tubi itu, Anda adalah manusia yang spesial di mata Allah. Mana dasarnya? Rasul bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, maka Allah akan terus mengujinya. Cinta Allah kepada para nabi, cinta yang besar. Allah mencintai para nabi, maka Allah pun memberikan musibah yang banyak kepada para nabi. Sampai Rasul mengatakan, inna asyaddan nasi bala'an humul anbiya. Manusia yang pernah hidup di muka bumi dengan sederet musibah yang paling banyak, ujian yang paling berat, itu adalah para nabi. Ya, tidak ada manusia yang pernah mengalami musibah paling berat selain daripada nabi. Ya, semua nabi. Nah, makanya dari nabi itu kan beda-beda juga ujiannya. Ada yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Ada 4 nabi itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena ujiannya luar biasa bertubi-tubi. Maka kalau kenapa ujian lagi? Berarti saya orang spesial di hadapan Allah. Ya. Tapi juga harus diingat ya, musibah ini ada 2, hati-hati. Ada yang musibah sifatnya bala, ujian, ada yang sifatnya azab, siksaan, hukuman. Karena tidak semua musibah itu ujian. Bisa saja dia seorang ahli maksiat, selalu membangkang, tidak sholat, tapi terkena musibah, maka musibahnya itu adalah adab, hukuman bagi dia. Gitu. Adapun orang yang taat beribadah, dekat dengan Allah, selalu dapat musibah, berarti jenis musibahnya adalah ujian. Tanda cinta Allah kepadanya. Taib. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawa Gobel dari Majelis Ta'lim Al-Karim Patona. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana mengatasi rasa malas dalam beribadah, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ustaz, tuatia botima panggola, mahelanting alom tabia. Oh sampai kapan ini mau sholat Ustaz? Kalau sudah ada perasaan seperti itu, maka hadirkan ayat Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tidak lama. Allah minta kita menyembahnya, beribadah kepadanya hanya sampai mati saja. Oh sampai mati berarti lama. Siapa menjamin Anda hidup lama di dunia? Pede tidak ada yang gitu. menjamin, pede sekali. Tinggal matan tantu mai berarti umur ngolot, tidak ada yang tahu. Kalaupun sampai 60, 70 ya tetap mau habis juga. Nabi Adam hidup 1000 tahun. Di mana Nabi Adam sekarang? Berakhir juga yang 1000 tahun itu. Betul. Kakek saya 128 tahun. Di mana dia sekarang? Dikubur. Berakhir 120. Apalagi orang yang tidak ada jaminan sampai 60, betul. 70. Jadi tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah mulai malas beribadah, terutama sholat, ya ini tips yang paling kuat. Tapi terserah mau coba atau tidak. Pergi di dapur. Bapak Ustadz, Bapak masak? Tidak. Kasih nyala kompor, taruh itu tangan di atas kompor. Panas? Kalau Anda masih merasakan panas, ketahuilah Anda tidak kuat dengan panas api neraka yang berkali-kali lipat. Masya Allah. Baik. Lawan malasnya ya Bu. Langsung hilang malas. Nasihat buat saya juga itu Bu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramlah Yunus dari Majelis Ta'lim Al-Mubarak, Kelurahan Umialo, Kota Tengah. Apakah seseorang terus bersabar lalu meninggal dunia dalam kesabarannya, dia masuk surga Allah? Apakah ada dalilnya agar supaya lebih mempertebal kesabaran untuk kita semua? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah ada dalil orang meninggal dalam kesabaran itu masuk surga? Riwayat yang saya nukil tadi, di mana Ibnu Abbas menceritakan kepada seorang sahabat namanya Atha, ya kan? Belum selesai sebetulnya. Jadi dia datang sama Rasul, minta didoakan. Nabi bilang apa? Kalau ibu mau, saya doakan sembuh. Kalau ibu mau, bersabar saja sampai mati masuk surga. Dia masuk surga karena penyakitnya atau karena kesabarannya? Karena kesabarannya. Karena berapa banyak orang sakit tidak masuk surga? Memang penyakit sakit itu menggugurkan dosa, tapi tidak semua.
sakit yang dihadapi dengan sabar. Sebab ada orang sakit, jahe menggi dusalia bah duhenga. Talo lo mau, tau jah sabari, mali mulan tobu. Timi dunga lo tau ti lan tobu alima ustad, torasa lati aja apanya kilo dokter uti. SMS gratis uti Pak Ustad. Wa ma talatia ol taton betalo SMS gratis. Tidak sabar banyak prasangka buruk. Tapi kalau dia sabar dan prasangka baik kepada Allah bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga, berarti dia masuk surga karena penyakit atau karena sabar? Karena sabar. Jadi itu dalilnya. Baru dia sudah pulang kan, tiba-tiba berapa meter dari Rasul dia tak pikir, aduh kalau saya kambuh lagi mau tak lihat, mau tak buka saya rambut. Dia datang lagi Rasul, begini saya tidak minta disembuhkan, tapi doakan kalau kambuh rambut saya tidak terlihat, aurat saya tidak tersingkap. Bayangkan dia wanita hitam sekali, betisnya hitam sekali, tapi tidak ridho terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ini kadang-kadang ya, jangan bukan lagi betis, pala-pala putih sekali kasih lihat sama orang. Gitu ya. Maka belajarlah dari riwayat ini, wanita hitam, rambutnya keriting tapi tidak mau tersingkap auratnya. Orang punya yang cantik, tubuhnya luar biasa tapi dipertontonkan kepada semua orang. Allahu taala alam bisawab. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Waini Rahman dari Majelis Taklim Al-Karim Patona. Langsung saja pertanyaan, apa balasan bagi seseorang saat ia sabar menghadapi cobaan? Terima kasih. Iya, sebenarnya sudah terjawab semua tadi ya. Jadi dari sekian pertanyaan tadi itu mengarah pada pertanyaan Ibu sama saja, bahwa balasan dari orang yang sabar itu adalah surga. Ya, bahkan ada hadis khusus itu, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Jangan marah, menahan amarah itu apa? Itu artinya apa? Sabar. Sabar itu saya berikan ilustrasi sederhana ya. Orang lagi duduk-duduk begini atau berdiri, tiba-tiba ada orang lewat di depan, tidak sengaja dia dapat injak kaki ibu misalnya. Tapi dia dapat injak dengan hak tinggi. Sakit. Aduh mengot, suka tibu peto pada dia botol matop. Tapi tibu tahan itu kata-kata karena jaga DP perasaan, biar sakit sekali tibu so tahan. Itulah yang namanya sabar. Orang punya rumah ada teras mangkilat karena terbuat dari tehel, bukan tehil. Tehil. Tapi tidak ada pagar. Ini tetangga bapiara banyak ayam. Hampir tiap jam DP ayam ini antar 1-2 titik di atas teras. Baru mau pel ke sana polisi ada lagi, suka sekali pigakan itu tetangga ibu kasih masuk di kandang ibu pe ayam, giliran DP daging pat ibu DP tai pas saya. Tapi karena jaga perasaan tetangga sampai mati ada sabar akan. Itulah namanya sabar, ada pahala. DP pahala apa? DP balasan surga. Gitu ya Ibu ya. Baik. Tapi kadang Bi, orang sabar itu dimanfaatkan. Contohnya gampang sekali dimintai pinjam uang gitu Bi. Itu kalau masalah muamalah beda lagi ceritanya. Kalau kita tahu penyakitnya seperti itu, pinjam kemudian tidak bayar ya beda lagi. Oh, tidak berlaku sabar di situ ya. Berlaku sabar, tapi sikap kita yang berbeda. Ya, sikap kita berbeda. Mohon maaf ya, walaupun ada uang, tapi pengalaman kamu saya sudah kasih pinjam 3 kali, tidak bayar dulu yang kemarin baru saya kasih pinjam. Begitu, harus tegas sama orang karena ini perkara muamalah. Dan kita tidak memberi dia itu bukan kita benci sama dia, justru kita sayang. Betul. Sebab kalau dia banyak utang dan tidak bisa bayar, itu akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Iya kan? Taib. Berarti jangan marah kalau diingatkan bayar utang dia. Jangan marah, berarti ada orang yang sayang sama Anda. Ya. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Bisa ada yang bertanya Bu? Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah biasa Pak, kalau bulan puasa ketika menjelang puasa kita mau renov rumah. Terus begini Pak, kan kita manggil tukangnya, tukang tidak puasa, terus si tuan rumah berpuasa. Apakah berdosa si tuan rumah menyuguhkan makanan ke tukang ini Pak? Bagaimana itu hukumnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal merenov rumah, apa hukumnya? Boleh. Boleh. Ya, bukan wajib, bukan haram, ya kan? Boleh, kapan saja. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti di bulan Ramadan? Apakah tidak boleh di selain Ramadan? Kalau Anda paksakan pekerjaan itu di bulan Ramadan dan Anda mempekerjakan orang dan gara-gara pekerjaan itu dia tidak puasa, Anda berdosa. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Harus saling tolong menolong dalam takwa, saling membantu dalam berpuasa.
bukan saling menolong dalam maksiat dan dosa. Gitu. Memperkerjakan dia dengan dia tidak berpuasa dan kita tahu dia tidak puasa, kita biarkan, dan gara-gara kita dia tidak berpuasa maka kita ikut andil dalam berdosa itu, dalam dosa itu. Allah Ta'ala langsung. Berarti Bi, begitupun dengan ketika seorang ibu tidak tega membangunkan anaknya untuk sahur. Apakah berlaku ayat ini, Bi? Ya kalau anak, nah gini, sahur itu kan hukumnya sunnah. Ya. Khawatir nggak kuat kalau ya. sahur. Kecuali kalau orang tua ini membiarkan anaknya tidak puasa karena kasih sayang. Ini kasih sayang salah. Kasih sayang salah. Mestinya dia bangunkan untuk sahur, mestinya dia perintahkan untuk berpuasa. Baik. Masya Allah. Baik, Abi, kita sudah berada di penghujung acara. Mau memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, closing statement dari saya bahwa syukur dan sabar ini adalah sifat yang sangat terpuji dan sifat yang sangat agung. Jika dimiliki oleh seseorang maka dia akan menjadi manusia yang paling mulia. Ya, ketika Allah berikan dia nikmat dia tidak lupa diri, dan ketika Allah ambil sesuatu darinya dengan ditimpakan musibah, diambil kesehatan, diambil harta, jatuh miskin dan sebagainya, maka dia selalu yakin bahwa itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak banyak mengeluh. Oleh karena itu mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang abdan syakurah, ya. Orang-orang yang senantiasa bersyukur dan sabirin, hamba yang sabar ketika tertimpa musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma iftah lana abwaab ar-rizqi wal khairi wan ni'mati was sihhati wal afiyati wal quwwati was salama wal afiyati wal barakati wal maghfirati wal jannati ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah lana abwaaba kulli khair ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyika an tu'afiyana fi abdanina wa asma'ina wa absarina wa an tahfazna wa ahlana wa amwalana wa ahlan min kulli su'in wa makruhin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Abi. Iya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubarak Kota Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Karim Fatonah Kabupaten Bone Bolango. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.